mengenal cabang olahraga lompat tinggi. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu nomor atletik yang paling menarik visual, yaitu lompat tinggi. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana tubuh manusia bisa melewati palang yang lebih tinggi dari kepala mereka sendiri tanpa menyentuhnya? Lompat tinggi bukan sekadar soal seberapa kuat kaki kamu melompat. Ini adalah perpaduan antara kecepatan dan kekuatan geometri tubuh. Tujuan utamanya sederhana, yaitu melompat setinggi mungkin melewati palang, melintang tanpa menjatuhkannya. Bagaimana cara atlet melakukannya? Awalan dan gaya J-run. Semua lompatan yang hebat dimulai dari lantai. Dalam lompat tinggi modern, atlet tidak lari lurus ke arah palang. Mereka menggunakan teknik yang disebut J-run. Kenapa bentuknya seperti huruf J? Atlet memulai dengan lari lurus untuk membangun kecepatan horizontal. Namun, pada 3-5 langkah terakhir, mereka mulai berlari melengkung. Tikungan ini yang sangat krusial karena menciptakan apa yang disebut gaya sentrifugal. Saat atlet melompat di titik tikungan tersebut, tubuh mereka secara alami akan terdorong ke atas dan sedikit berputar, yang memudahkan mereka untuk membelakangi palang saat berada di udara. Tanpa lengkungan J ini, atlet akan kesulitan untuk merubah kecepatan lari menjadi daya angkat vertikal yang maksimal. 2. Teknik Fosbury Flop versus straddle. Sekarang kita bahas gayanya. Jika kalian menonton Olimpiade, kalian akan melihat gaya Fosbury Flop. Gaya ini ditemukan oleh Dick Fosbury pada tahun 1968. Caranya adalah dengan melompat membelakangi palang. Saat badan berada di atas palang, kepala adalah yang pertama lewat, diikuti bahu, lalu punggung yang melengkung tajam seperti jembatan. Mengapa melengkung? Karena dengan melengkungkan punggung, pusat massa tubuh atlet sebenarnya berada di bawah palang. Meskipun tubuh mereka melewatinya, ini adalah trik fisika yang jenius. Selain flop, ada juga gaya straddle atau gaya guling. Ini sering diajarkan di sekolah. Berbeda dengan flop. Pada gaya straddle, wajah dan perut menghadap ke bawah atau menghadap ke palang saat melompat. Kaki ayun melewati palang terlebih dahulu, lalu diikuti oleh badan yang berguling. Meski gaya ini sudah jarang digunakan di kompetisi profesional karena batas maksimal ketinggiannya, straddle tetap menjadi dasar koordinasi yang baik bagi pemula. Yang ketiga, fase take off dan pendaratan. Momen paling kritis adalah take off atau saat kaki meninggalkan tanah. Kaki tumpu harus sangat kuat menahan beban tubuh, sementara kaki ayun harus diangkat secepat dan setinggi mungkin ke arah dada. Inilah yang memberikan dorongan tambah ke atas. Setelah berhasil melewati palang, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah pendaratan. Untuk gaya Fosbury Flop, atlet harus mendarat dengan punggung bagian atas atau bahu terlebih dahulu di atas matras yang empuk. Dagu harus ditarik ke arah dada agar kepala tidak terhentak. Keamanan adalah prioritas utama. Itulah sebabnya matras lompat tinggi dirancang sangat tebal. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, lompat tinggi adalah bukti bahwa manusia bisa melampaui batas fisik dengan bantuan teknik yang tepat. Untuk menjadi ahli, seseorang butuh latihan kelenturan punggung, kekuatan otot kaki, melalui latihan pilometrik, dan ketepatan waktu lari. Jadi, lain kali kalian melihat palang lompat tinggi, ingatlah bahwa itu bukan hanya soal melompat, tapi
soal bagaimana kita mengelola energi dan posisi tubuh di udara. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia atletik. Terima kasih sudah mendengarkan.